Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas kembali materi seputar dunia MTCNA. Dan sekarang kita akan beranjak ke pembahasan Internet Gateway, teman-teman. Nah, sebelum pada pembahasan inti materi pada Internet Gateway ini, kita harus terlebih dahulu untuk mempelajari konsep awal dari Internet Gateway. Oke, nah jadi nanti goalsnya adalah menjadikan rute kita mendapatkan internet yang kemudian hal tersebut itu bisa di-sharing ke klien, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, ini merupakan contoh topologi dasar yang saya sudah setup pada video sebelumnya ya. Nah, di sini teman-teman tidak harus sesuai dengan apa yang saya peruntukkan seperti ini untuk topologinya. Namun di sini teman-teman pastikan bahwasanya pada topologi tersebut itu terdapat ISP sebagai sumber internet kita nanti dan MikroTik sebagai internet tools, yang mana MikroTik ini menjembatani antara klien dan juga internet. Nah, setelah itu seperti biasa switch harus kita dapatkan ataupun harus kita tambahkan juga. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwasanya fungsi dari switch itu sendiri adalah sebagai untuk bisa menghubungkan berbagai perangkat komputasi, teman-teman. Nah, nanti goalsnya adalah pada setiap perangkat komputasi ini ataupun klien dari baik dari PVC 1, 2, 3, 4 dan 5 itu bisa internetan, teman-teman, melalui tentunya pada MikroTik, teman-teman. Nah, bila mana si klien ataupun si seluruh klien ini yaitu PVC 1, PVC 2, PVC 3, 4 dan juga 5 ini bisa internetan, semuanya bisa internetan melalui MikroTik dan MikroTik tersebut terhubung pada ISP, maka hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya itu adalah internet gateway, teman-teman. Nah, jadi nanti goalsnya adalah seperti biasa untuk bisa menghubungkan ataupun dari setiap PVC ini bisa terhubung pada internet ya, teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja ya untuk memulai setup dari topologi yang akan kita gunakan di sub materi internet gateway ini. Oke, kita bisa langsung saja. Sini seperti biasa teman-teman running terlebih dahulu dari virtual mesinnya. Saya menggunakan VMware. Setelah itu masuk ke browser dan langsung saja untuk ketikkan IP yang kita dapatkan pada VMware ataupun pada VNet Lab-nya, teman-teman. Di sini kita akan login saja. Oke, seperti biasa di sini kita masukkan username. Nah, pastikan di sini teman-teman harus mengisikan dengan benar dan juga detail ya. Untuk HTML console, untuk pilihan yang di bawah ini adalah HTML console, dan untuk verifikasi kode ya, teman-teman sesuaikan dengan yang ada pada gambar ya. Sini dia kapital, maaf. Panjat, begin. Kita tunggu sebentar proses refreshnya sedikit lama. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung saja untuk buat lab baru, yang mana lab ini kita gunakan sebagai pembahasan materi, yaitu materi internet gateway, teman-teman. Tambahkan saja yang berbentuk dokumen seperti ini. Lalu setelah itu untuk nama dari lab itu sendiri opsional, karena di sini kita subbab materi yaitu internet gateway. Jadi kita namakan saja sesuai dengan pada materi bab sekarang. Oke, di sini maaf salah. Di sini saya mengisikan dari version. Kita bisa untuk copy dan backspace. Setelah itu add saja untuk deskripsinya seperti biasa opsional saja. Bila mana teman-teman ingin mengisi tinggal isi saja. Bila mana tidak tinggal langsung add lab saja. Oke, di sini kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kita bisa langsung untuk node ataupun add node. Di sini kita sebelumnya sudah menambahkan perangkat MikroTik yang sudah kita download pada materi pembahasan sebelumnya. Dan untuk kemu opsinya teman-teman di sini tinggal hapus saja bila mana terdapat error seperti biasa. Setelah itu di sini untuk CPU dan yang lainnya ini default saja. Saya save langsung. Oke, langsung saja kita tambahkan lagi node. Setelah itu virtual PC. Untuk virtual PC ini by default ya, teman-teman, disediakan oleh VNet Lab itu sendiri. Dan di sini saya akan untuk menambahkan PC-nya sebanyak 5. Sesuaikan saja dan langsung save.
Nah, di sini saya sudah mendapatkan 5 PC. Di sini namanya tidak beraturan, berawalan dari huruf 2 atau angka 2, maaf. Ya, berawalan dari angka 2. Sebelumnya kita telah menambahkan virtual PPCs, namun pada materi kali ini dia tidak berurutan. Kenapa? Karena di sini default. Oke. Saya akan coba untuk pindahkan semuanya. Nah, seperti ini. Dan setelah itu, satu node lagi yang harus kita tambahkan adalah Cisco ataupun switch dari vendor Cisco, teman-teman. Untuk switch ini saya tidak untuk diperuntukkan pada ataupun dari vendor Cisco saja, karena banyak Cisco dari vendor lainnya yang mungkin bisa untuk materi pembelajaran internet gateway ini. Oke, teman-teman, bila mana tidak ada untuk file dari image Cisco IOL-nya ataupun dari switch-nya, teman-teman bisa langsung cek saja link yang ada di deskripsi. Di sana saya sediakan untuk link downloadnya, dan link downloadnya tersebut itu pada Google Drive. Jadi teman-teman tinggal langsung download saja dan lakukan konfigurasi untuk penambahan perangkat seperti yang ada pada sebelumnya, yaitu pada UNetLab, QEMU, dan dia Eden. Setelah itu dia ditempatkan pada IOL, bukan pada yaitu QEMU ya, teman-teman. Teman-teman tinggal searching saja, banyak untuk tutorialnya. Nah, di sini kita bisa untuk langsung namakan. Untuk namanya dia sesuaikan saja karena dia switch Cisco ya, untuk vendornya sendiri. Jadi untuk image, karena switch itu berada pada layer 2, kita pilih yang layer 2 ya. Setelah itu untuk iconnya switch ya, teman-teman, tentu saja. Oke, switch, select. Setelah itu untuk deskripsinya dia default, ataupun sini saya opsional saja, tidak akan tambahkan deskripsi. Dan untuk bagian internet ini teman-teman tinggal ubah saja, karena di sini untuk Ethernetnya yaitu 1 defaultan, dia mendefinisikan bahwasanya port yang kita dapatkan pada switch ini itu adalah 4, karena by default port yang tersedia pada switch ini adalah 4. Nah, bila mana kita peruntukan di sini angka 1, maka portnya ada 4. Ya, secara logika itu 4, teman-teman. Namun secara terlihat di sini itu 1. Jadi bila mana kita tambahkan 2, maka 4 tambah 4 adalah 8. Jadi sama dengan 1 tambah 1 ya, teman-teman. Oke, jadi dia diperuntukkan seperti ini. Jika kita menulis 2, maka port yang tersedia pada switch kita sekarang adalah totalnya berjumlah 8. Oke, di sini dia nambah. Kita save saja. Seperti biasa, kita bisa langsung untuk sambungkan pada setiap. Oke, mungkin kita akan PPC terlebih dahulu. Sambungkan pada perangkat switchnya setiap di sini. Oke, dia tidak berurutan. PS3 di sini harusnya. Layout. Kita save. Kita tunggu seperti biasa, kita ke PPC 4, masukkan lagi atau sambungan lagi ke switch. PPC 5. Save. Dan setelah itu ke PPC 6. Save. Oke, sini sudah ya, teman-teman. Kita biasa untuk blok semuanya, dan kita coba untuk pindahkan ataupun beri jarak, karena di sini kita akan tambahkan ISP sebagai penyedia layanan internet. Untuk penyedia layanan internet itu bebas ya, teman-teman, baik MyRepublic ataupun ArtaFlash dan yang lainnya, teman-teman. Banyak sekali. Kita tambahkan networknya di sini, ISP penyedia layanan internet, number of network to add 1 saja default. Untuk tipenya di sini saya menggunakan manajemen cloud seperti biasa. Untuk manajemen cloud nantinya pada si perangkat mikrotik itu sendiri, IP yang akan dia dapatkan adalah IP kelas C, teman-teman, yaitu dengan awalan 192. Namun bila mana kita menggunakan cloud NAT, maka IP yang kita dapatkan adalah IP kelas A, yang dimana oktet pertama pada IP address kelas A ini adalah 10, teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu save saja.
ke ISP-nya kita sambungkan, dari ISP ke mikrotik dia menggunakan Ether 1. Nah, setelah itu dari mikrotik ke switch Cisco dia menggunakan Ether 2. Jadi jangan terbalik ya teman-teman, yaitu bila mana teman-teman sedang mengkonfigurasi setup lab seperti ini, topologi seperti ini, teman-teman jangan terbalik antara Ether 1 yang diperuntukkan untuk ISP dan juga Ether 2 yang diperuntukkan untuk perangkat komputasi lain, yaitu untuk LAN tentunya. Nah, oke, seperti ini ya setup topologi yang akan kita gunakan sekarang dan seterusnya pada subbab materi Internet Gateway ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dari konsep materi konfigurasi Internet Gateway ini, dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait materi dari Internet Gateway. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsepnya dan sekarang kita akan beranjak lebih jauh terkait dari materi Internet Gateway ini, yang mana pada sub pembahasan materi kali ini kita akan membahas cakupan tahapan apa saja sih yang akan kita lakukan pada sub materi ataupun tahapan konfigurasi apakah saja yang akan kita lakukan pada materi Internet Gateway ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat saja di sini terdapat 3 ataupun beberapa tahapan. Nah, di sini yang pertama itu adalah konfigurasi WAN. Nah, jadi untuk konfigurasi WAN sendiri itu cakupannya adalah dari ISP ke mikrotik ataupun lebih lengkapnya dari ISP ke mikrotik, dan mikrotik ini itu terhubung ke seluruh area jaringan yang ada di penjuru dunia teman-teman. Nah, jadi dia menyediakan layanan internet agar bisa terhubung ke berbagai platform ya teman-teman. Oke, dan setelah itu di sini dari si konfigurasi WAN sendiri itu menyediakan 2 kriteria teman-teman, yaitu DHCP client ya, yaitu DHCP client ya betul. Di sini ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router kita. Nah, jadi di sini bila mana si ISP ini dia dikonfigurasi ataupun terdapat DHCP server, nah maka kita bisa langsung saja untuk merequest DHCP server tersebut dan kita konfigurasikan DHCP client pada mikrotik ini teman-teman. Nah, nantinya si DHCP server ini kan dia adalah perannya untuk membagikan IP address secara otomatis pada sebuah klien teman-teman. Nah, di sini sebagai kliennya adalah mikrotik. Nah, nanti cakupan yang kedua ataupun tahap yang selanjutnya adalah dari mikrotik ke berbagai klien seperti PVC ini. Nah, dia itu disebutnya sebagai LAN teman-teman, konfigurasi LAN yaitu local area network. Teman-teman tahu ya bahwasanya bila mana kita ingin membangun suatu jaringan, maka setiap perangkat komputer ini, perangkat komputasi ini pastinya memiliki IP address, tentunya IP address lokal ya teman-teman. Jadi untuk syarat bisa saling terhubung antar perangkat komputasi itu memiliki IP address sebagai tanda pengenal dari perangkat komputasi tersebut teman-teman. Nah, jadi pada konfigurasi LAN ini yaitu kumpulannya mencakup dari mikrotik ke PC teman-teman. Nah, jadi nanti pada mikrotik ini kita akan konfigurasi DHCP server ataupun layanan DHCP server yang menyediakan IP address otomatis bila mana si klien ingin mendapatkan IP address secara otomatis teman-teman. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi NAT ya teman-teman, yang dimana pada konfigurasi NAT ini nantinya pada setiap perangkat jaringan komputasi ini yang berada pada local area network, goalsnya adalah bisa untuk saling terhubung pada setiap perangkat komputasi ini ya teman-teman, atau bisa internetan teman-teman. Nah, jadi fungsi dari NAT sendiri adalah mentranslatekan dari IP address ke IP public ataupun sebaliknya teman-teman, dari IP public ke IP private. Nah, nanti pada NAT ini kita akan konfigurasikan beberapa tahapan, yaitu pertama adalah pemilihan chain yang dimana kita akan memilih ya teman-teman rule apakah saja yang akan dibutuhkan untuk NAT ini teman-teman. Setelah itu ada pemilihan out interface yang dimana out interface ini merupakan suatu arah yang dimana kita bisa mendapatkan suatu internet teman-teman. Jadi semisal kita ingin menghubungkan suatu internet itu menggunakan ether mana, lewat mana teman-teman. Nah, out interface ini mendeskripsikan
Seperti itu teman-teman. Slide selanjutnya adalah pemilihan action, yang dimana untuk action ini berarti adalah aksi, yang dimana untuk aksi sendiri adalah suatu sifat yang akan kita gunakan bila mana kita menggunakan NAT ini teman-teman. Nah, jadi nantinya kita akan langsung konfigurasi saja seputar materi dari Internet Gateway ini. Dan sepertilah untuk pembahasan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan selanjutnya teman-teman. Oke, halo teman-teman. Di sini kita lanjut ya untuk membahas sebuah materi pada Internet Gateway. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya sebelumnya kita sudah mempelajari ketiga kriteria tahapan konfigurasi yang akan kita lakukan pada sebuah materi, yaitu Internet Gateway ini. Yang dimana yang pertama itu ada terdapat WAN, dan WAN konfigurasi WAN sendiri ini merupakan konfigurasi yang akan kita lakukan sekarang ya. Untuk pembahasan ataupun pembahasan dari seputar bagian konfigurasi LAN dan juga NAT sudah kita bahas pada video konsep sebelumnya, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait materi dari Internet Gateway ini. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam konfigurasi Internet Gateway pada router kita adalah konfigurasi WAN. Nah, secara singkatnya, WAN adalah menghubungkan router kita ke ISP, yaitu penyedia layanan internet teman-teman. Nah, jadi singkatnya seperti itu, ataupun bahasa gampangnya sekali. Dan juga pada konfigurasi WAN ini terdapat dua kriteria lagi teman-teman. Jadi dia beranak, kita bisa untuk tambahkan subjudul. Untuk dua kriteria tersebut ada yang dinamakan dengan DHCP client dan juga static teman-teman. Static, yang dimana untuk DHCP client sendiri teman-teman pernah mendengarnya, yaitu kita merequest IP secara otomatis dari si ISP. Nah, syarat bisa untuk DHCP client sendiri pada router MikroTik kita adalah syaratnya si ISP ini itu memiliki layanan DHCP server teman-teman. Bila mana ISP-nya tidak menyediakan layanan DHCP server, nah maka solusi yang tepat adalah kita bisa untuk menggunakan static ini teman-teman, static. Nah, bila mana DHCP client digunakan saat ISP ini terdapat DHCP server, kita bisa langsung saja. Nah, jadi DHCP server itu nantinya CSP ini dia yang memiliki DHCP server, dan dia dapat untuk memberikan IP address secara otomatis kepada klien yang memiliki ataupun yang merequest IP address melalui DHCP klien teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk static sendiri, bila mana ISP ini memiliki IP sekian, maka kita juga bisa untuk tambahkan IP sama halnya dengan IP pada ISP, namun dengan oktet terakhir yang berbeda, tentunya dengan network yang sama ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk konsep dari WAN sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai konfigurasi atau praktek konfigurasi pada WAN ini teman-teman, yang nantinya kita akan implementasikan pada environment lab kita yang sudah kita buat. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas praktik dari materi konfigurasi Internet Gateway bagian tahap 1, yaitu Internet Gateway, di sini kita akan coba rapikan terlebih dahulu. Sini untuk perapiannya teman-teman opsional saja agar terlihat rapi saja. Setelah itu, bila mana teman-teman capek seperti ini saja, yaitu ketika ingin mengaktifkan dari suatu perangkat komputasi harus menyalakan satu-satu, ataupun harus pada perangkat komputasinya satu-satu lalu mengaktifkan seperti ini, itu pastinya akan lama. Nah, oleh karena itu di sini teman-teman tinggal pilih saja yang area bagian sudut kiri ini. Setelah itu pilih setup nodes dan start all nodes. Nah, jadi di sini fungsi dari start all nodes sendiri adalah mengaktifkan seluruh perangkat yang memang sudah terintegrasi pada lab kita teman-teman. Di sini kita akan coba tunggu. Di sini sedikit lama, kita akan mungkin kita ulangi setup all nodes, start all node, dan kita tunggu. Oke, di sini mungkin ada terdapat kesalahan, kita tunggu saja. Kita bisa lihat dari bagian MikroTik dia masih loading teman-teman. Nah, di sini akan otomatis
on ya teman-teman, tanpa perlu kita untuk mengaktifkannya secara manual, yaitu dengan mengklik tanda atau tombol pause ini. Kita tunggu. Oke, mungkin dia error teman-teman, kita akan coba satu-satu saja. Namun bila mana teman-teman tidak ingin ribet, pada saat awal teman-teman belum mengaktifkan keseluruhan perangkat komutasi ini, teman-teman bisa pilih ini, pojok kiri di sudut ini, lalu stop nodes dan juga start all nodes. Seperti itu teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kita sudah membahas ya terkait konsep dari Internet Gateway. Bagian tahapan yang pertama yaitu bagian one teman-teman. Terdapat 3 tahapan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang kita bisa untuk langsung praktikkan secara real nyatanya bagaimana kita bisa konfigurasi dari one itu sendiri. Nah, sebelumnya sini teman-teman tahu ya bahwasanya ketika kita ingin konfigurasi dari one sendiri itu terdapat 2 kriteria. Yang pertama ada DHCP, bila mana si ISP ini menyediakan layanan DHCP server, dan juga yang kedua adalah static, yang dimana bila mana ISP tidak menyediakan layanan DHCP server. Dan setelah itu di sini kita akan mencoba untuk terlebih dahulu mengkonfigurasikan pada bagian DHCP terlebih dahulu. Untuk statiknya nanti nyusul ya teman-teman. Nah, jadi kita coba untuk beri space terlebih dahulu. Kriteria yang akan kita dapatkan juga ketika kita konfigurasi ataupun request IP secara otomatis ataupun secara DHCP client pada MikroTik, maka akan terdapat 3 parameter. Yang pertama IP address, kedua adalah gateway, DNS terlebih dahulu, dan yang terakhir adalah default gateway. Oke, sini kita akan coba ke ataskan. Nah, sama halnya ya ketika kita juga menggunakan ataupun kita konfigurasi secara statik seperti yang akan kita bahas selanjutnya. Kriteria ataupun parameter yang akan kita dapatkan ketika kita request ataupun kita tambahkan IP address adalah terdapat 3 parameter yang akan kita dapatkan, yaitu yang pertama IP address, kedua DNS, dan juga yang terakhir adalah default gateway. Nah, pada sesi pembahasan kali ini untuk konfigurasi tahapan pertama pada materi Internet Gateway yaitu bagian one ini, kita di sini akan ada 2 sesi yang akan kita praktikkan. Yang pertama yaitu secara CLI ataupun kita akan menggunakan tampilan teks saja pada menu MikroTik ataupun CLI pada MikroTik, dan yang kedua adalah kita menggunakan UI, yaitu kita akan mengimplementasikan dari praktik konfigurasi yang akan kita lakukan pada Winbox teman-teman. Winbox dari dia secara GUI sederhananya. Nah, oke, kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan pada bagian CLI terlebih dahulu ataupun sesi pertama terlebih dahulu, yaitu secara CLI. Kita pertama-tama masuk terlebih dahulu pada MikroTik seperti biasa. Nah, di sini tunggu saja proses booting dari MikroTiknya, cukup memakan waktu ya. Kita enter. Di sini teman-teman bisa pancing-pancing saja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia sudah berada pada tampilan halaman login. Setelah itu kita masukkan, karena di sini awalan kita menggunakan MikroTik, jadi untuk username yang kita dapatkan adalah admin, dan untuk passwordnya itu kosong ataupun non ya teman-teman. Jangan masukkan huruf apapun ke admin. Enter, dan di sini N saja, Ctrl C saja bila mana teman-teman tidak ingin menambahkan password. Oke, di sini tinggal pancing-pancing saja, dia tidak mau untuk memuat dan tidak bisa enter. Nah, sekarang sudah bisa. Oke, jadi sekarang kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan default gateway tahapan pertama yaitu one dengan cara CLI. Nah, pertama-tama di sini teman-teman lihat terlebih dahulu IP address print. Apakah kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server yang disediakan oleh ISP server ataupun ISP? Nah, di sini
dia sudah dapat teman-teman, dan kita bisa lihat tandanya pada bagian flag ini D, yang artinya huruf D ini adalah dynamic. Jadi kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dari si ISP ini. Nah, andaikan teman-teman bila mana router teman-teman ini belum memiliki yaitu IP address atau belum mendapatkan IP address secara otomatis dari ISP. Nah, itu gampang sekali, kita bisa untuk coba hapus terlebih dahulu ya. Address, remove, number 0. Oke. Nah, di sini bila mana teman-teman belum mendapatkan IP address secara otomatis pada ataupun dari ISP, pada MikroTik dari ISP, kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan. Untuk konfigurasinya kita lihat terlebih dahulu interface apa saja sih yang tersedia pada MikroTik ini. Yang pertama, sini adalah Ether 1. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke bagian ISP, teman-teman. Namun bila mana teman-teman di bagian kolom nomor 0 ini bukan Ether 1, melainkan terkadang Ether 5 atau Ether melenceng berapa saja, teman-teman bisa untuk tambahkan saja dari Ether yang paling atas ini. Itu caranya IP DHCP client add interface-nya Ether 1. Di sini saya Ether 1. Teman-teman, bila mana teman-teman terdapat Ether 5 pada bagian kolom number 0 ini, teman-teman tuliskan 5 karena di sini saya 1, jadi saya tuliskan 1. Setelah itu disable no. Nah, di sini jadi kita akan mengaktifkan Ether 1. Oke, di sini DHCP client sudah ada, teman-teman. Kita bisa untuk DHCP client lagi. Print. Di sini kita coba hapus DHCP client, remove number 0. Oke, setelah itu kita bisa untuk langsung konfigurasikan ulang, yaitu seperti tadi, IP DHCP client, add interface Ether 1, disable no. Setelah itu kita enter. Nah, maka di sini kita bisa untuk IP DHCP client print, dan sudah dipastikan kita mendapatkan IP pada Ether 1 secara otomatis dari ISP ataupun penyedia layanan internet ini. Nah, selain itu kita bisa untuk IP DHCP client detail print ya, print detail, maaf, seperti ini, agar kita melihat keseluruhan informasi yang terdapat pada DHCP client yang sudah kita dapatkan dari penyedia IP DHCP server ISP ini. Enter. Nah, maka di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya ketika kita request IP secara otomatis dari ISP yang menyediakan layanan DHCP server, kita akan mendapatkan 3 parameter, yaitu IP address, DNS, dan juga default gateway. Kita bisa lihat di sini addressnya adalah 40.155 atau secara lengkapnya 192.168.40.155, tentunya dia /24, dan di sini terdapat gateway juga. Ya, artinya parameter yang kedua yaitu 192.168.40.2, dan juga DNS ataupun primary DNS kita juga mendapatkan yaitu 192.168.40.2. Nah, teman-teman ingat-ingat ya, dari gateway-nya akhirannya adalah 40.2. Teman-teman ingatkan, nantinya di sini bisa berguna untuk pembahasan materi dari konfigurasi WAN secara manual ataupun secara statik. Oke, 40.2 ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk kita bisa mengkonfigurasikan internet gateway bagian tahapan ke-1 menggunakan CLI tentunya. Di sini setelah kita membahas terkait dari CLI, kita bisa langsung saja untuk buka Winbox. Kita akan konfigurasikan pada Winbox. Nah, di sini oke. Teman-teman bila mana belum terdapat MAC address ataupun belum terdetect dari MikroTik yang teman-teman punya, tinggal tunggu saja ya beberapa menit, karena di sini untuk uptime-nya sendiri sampai 1 menit baru dia bisa muncul. Oke, kita bisa langsung untuk di sini teman-teman terserah bisa menggunakan MAC address ataupun IP address. Karena di sini saya rekomendasikan menggunakan MAC address, jadi teman-teman tinggal pilih MAC address. Setelah itu untuk passwordnya kosong, loginnya dia menggunakan username admin karena di sini MikroTiknya baru, dan untuk yang lainnya di sini default saja karena belum kita utak-atik. Setelah itu kita connect.
tunggu apakah dia akan berhasil login. Tentunya dia berhasil login ya. Oke, di sini bila mana teman-teman ingin menambahkan password, tinggal isikan saja pada new password dan confirm password, setelah itu change no. Karena di sini saya tidak akan, jadi cancel saja. Kita bisa ke bagian IP. Nah, di sini dia mendapatkan seperti yang saya katakan bahwasanya IP address-nya adalah 40.155 dengan /24 ataupun CIDR-nya /24. Jadi di sini kriteria pertama adalah IP address yang kita dapatkan. Nah, setelah itu kita bisa untuk lihat pada IP DHCP client, dan jika kita lihat pada advanced status map, dia mendapatkan 3 kriteria. Yang pertama IP address seperti yang saya bahas sebelumnya, kedua adalah gateway, dan yang ketiga adalah primary DNS teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, bila mana teman-teman ingin mengkonfigurasikan secara DHCP client pada MikroTik, sini seperti biasa sebagai perandaian contoh ya teman-teman, bagaimana teman-teman belum mendapatkan IP secara otomatis dari ISP seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, teman-teman tinggal pilih saja IP-nya. Oke, setelah itu pilih tanda min seperti ini agar bisa terhapus, dan setelah terhapus seperti ini kita bisa untuk add, lalu setelah itu ke DHCP, dan di sini kita lihat ether berapa yang tersambung ke bagian ISP. Kita bisa lihat di sini karena dari MikroTik ke ISP ini menggunakan ether 1, maka dari itu di sini kita pilih kriteria ether 1 interface-nya. Untuk di sini centang saja keduanya, use peer DNS dan juga use peer NTP. Setelah itu apply, oke, dan di sini akan statusnya searching, dan setelah itu kita bisa langsung untuk lihat IP address yang kita dapatkan adalah 40.155, sama ya teman-teman seperti sebelumnya. Dan bila mana kita lihat ke advanced statusnya, di sini dia masih menggunakan gateway ataupun parameter gateway dan juga DNS yang sama dengan akhiran 40.2 ya. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi dari tahapan pertama, yaitu bagian WAN menggunakan DHCP. Nah, bagaimana jika kita menggunakan statik? Nah, untuk statik sendiri di sini teman-teman gampang sekali. Kita bisa untuk implementasikan langsung saja secara CLI. Oke. Namun sebelum itu kita akan hapus terlebih dahulu IP DHCP client remove number 0. Nah, setelah no such item, kita bisa untuk print terlebih dahulu. Oke, di sini ada. Kita hapus lagi dan sudah terhapus. Nah, bagaimana cara kita bisa menambahkan IP yang mengarah ke ISP menggunakan statik? Karena si ISP ini dia tidak menyediakan layanan DHCP server. Caranya adalah kita ketikkan IP address, yaitu add address, dan untuk addressnya di sini sesuaikan seperti yang pada sebelumnya 192.168.40. Oke, di sini kita lihat. Nah, pada bagian address ini sebelumnya dia mendapatkan addressnya dengan akhiran 155. Nah, bila mana kita 160, maka bisa kita mencoba /24. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja interface. Oke, ether 1 teman-teman, enter IP address print. Nah, maka di sini pada ether 1, setelah itu kita bisa tambahkan IP root teman-teman. Untuk IP root ini dia mendeskripsikan jalur yang mengarah pada ISP, yaitu IP pada bagian ether 1. Nah, kita bisa langsung saja untuk IP root add gateway 192 seperti yang tadi, 168 seperti yang saya sebelumnya sebutkan bahwasanya kita harus mengingat dari IP gateway dan juga primary DNS sebelumnya dengan akhiran 40.2. Kita bisa untuk langsung ketikkan .40.2. Oke, kita tap enter saja. Setelah itu IP DNS set server, kita tambahkan 192.168.40.2. Oke, maaf di sini tidak ada outlet keempat. Setelah itu enter saja, maka kita bisa untuk IP address print, dia sudah ada teman-teman. Nah, apakah
kita bisa untuk koneksi ataupun terkoneksi ke internet, tentunya kita akan coba. Insya Allah bisa ya teman-teman, ke IP-nya Google. Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Oke, dia outputnya reply ya, berbentuk yaitu angka, yang artinya dia sudah bisa terhubung ke internet. Tentunya di sini dia terhubung ke IP DNS-nya Google, teman-teman. Oke, kita bisa Ctrl C saja. Nah, itu adalah gambaran untuk konfigurasi WAN secara statik menggunakan CLI. Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali subbab materi MTCNA, dan sekarang kita akan melanjutkan materi Internet Gateway, yang dimana sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi WAN ya teman-teman, yaitu konfigurasi mikrotik yang ingin terkoneksi ke internet, yaitu disambungkan pada Ether 1 dan kita menggunakan layanan ISP ataupun penyedia internet. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan LAN, yang dimana cakupan untuk LAN sendiri itu adalah pada mikrotik dan pada klien. Jadi dari mikrotik ke klien, begitupun dari klien ke mikrotik, teman-teman. Nah, jadi kriteria yang kita bisa untuk konfigurasikan pada sub materi yaitu pembahasan bagian LAN ini adalah, yang pertama, kita akan konfigurasikan IP yang mengarah pada si klien ataupun yang menjembatani antara klien dengan mikrotik, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya interface yang menjembatani dari mikrotik ke klien ini menggunakan Ether 2, teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan setting IP-nya pada Ether 2. Oke, seperti itu. Dan setelah itu ada yang namanya DHCP server, yang dimana untuk DHCP server sendiri nantinya si klien-klien ini dapat menggunakan ataupun dapat request IP secara otomatis dari si mikrotik, yang mana mikrotik ini jadi peruntukan untuk menyediakan layanan DHCP server, teman-teman. Seperti halnya pada sebelumnya, bila mana sebelumnya kita ketika konfigurasi WAN layanan DHCP server disediakan oleh ISP dan DHCP klien oleh mikrotik, maka sekarang DHCP server itu diperuntukkan untuk mikrotik dan untuk DHCP klien itu pada PC, teman-teman. Nah, jadi dia sebagai pengguna yang ingin merequest IP dari mikrotik, dan nantinya mikrotik akan menggunakan DHCP server untuk bisa memberikan IP pada si klien yang tadi menginginkan IP tersebut, teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan konsep dari LAN-nya sendiri. Nah, kita bisa langsung untuk konfigurasikan. Untuk sesi konfigurasi kita sekarang pada LAN subbab materi Internet Gateway, yaitu tahapan kedua pada LAN. Di sini kita tidak akan menggunakan CLI ya, teman-teman. Tentunya di sini kita akan menggunakan GUI. Nah, sebenarnya untuk cara LAN ataupun konfigurasi LAN ini kita bisa juga untuk menggunakan statik, namun untuk statik sendiri itu perlu ataupun akan memakan banyak waktu. Jadi untuk efisiensi waktu di sini kita hanya menggunakan DHCP server, teman-teman. Oke, kita bisa langsung ke Winbox-nya. Di sini kita close. Merupakan konfigurasi yang kemarin. Nah, setelah itu kita konfigurasikan terlebih dahulu IP-nya nih, yaitu yang menjembatani antara klien dan juga mikrotik, yaitu Ether 2. Kita bisa masuk ke sini, IP address. Setelah itu tambahkan dan kita tuliskan ataupun ketikkan IP address yang ingin kita sesuaikan. Seperti contoh 10.1/24. Jangan lupa prefix-nya dan interface-nya Ether 2 ya, karena di sini yang menjembatani antara PC dan juga mikrotik. Oke, kita bisa langsung saja apply. Oke, nah di sini dia sudah dapat IP-nya, dan setelah itu kita bisa langsung saja untuk konfigurasi DHCP server pada bagian Ether 2 ini. Oke, caranya tinggal teman-teman lakukan seperti ini saja, ke IP, setelah itu ke DHCP server, dan di sini teman-teman klik DHCP setup dan pilih Ether 2 yang menjembatani antara komputer ataupun PC ke mikrotik. Setelah itu kita next. Nah, di sini ada space-nya, teman-teman tentukan. Setelah itu juga gateway untuk DHCP network-nya juga sesuaikan saja dengan apa yang sudah teman-teman konfigurasikan pada address tadi. Oke, 10.1
Di sini 10.1 juga sesuai. Nah, di sini pemberian range IP yang akan digunakan pada setiap klien. Nah, maka pada requestan pertama kali IP DHCP klien pada PC, maka akan mendapatkan IP dengan akhiran 254, teman-teman. Kita next. Setelah itu di sini untuk DNS servernya karena diperuntukkan sebelumnya, yaitu yang mengarah ke WAN dengan 40.2, kita ingat ya sebelumnya dari primary DNS kriteria yang kita dapatkan di sini sesuai. Kita next, dan ini untuk waktu batas peminjaman IP yang kita gunakan untuk PPC dari keseluruhannya, teman-teman. Nah, bila mana sudah lewat 30 menit, maka PPC tersebut itu akan berubah IP-nya, ataupun di sini batas peminjaman waktunya akan habis. Kita next saja. Di sini setup as complete successfully, kita bisa oke, dan kita bisa untuk masuk ke bagian setiap PPC-nya. Dan bila mana teman-teman tidak ingin ataupun ya seperti biasa untuk menghemat energi, kita bisa untuk langsung saja buka keseluruhan metode CLI. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal ke pojok kiri seperti biasa. Setelah itu setup nodes, dan di sini pilih console to L nodes. Nah, di sini akan secara otomatis konsol pada setiap perangkat komputasi ini akan berjalan, teman-teman, tanpa perlu kita satu-satu untuk double klik masuk ke CLI-nya. Ini juga Cisco, kita akan coba X saja. Nah, pada bagian PPC 2 seperti biasa, karena tadi kita sudah mengkonfigurasi DHCP server pada Ether 2, maka di sini DHCP kliennya yang bertindak sebagai DHCP klien maka adalah PPC 2. Kita bisa langsung saja untuk IP DHCP. Oke, di sini perlu diperhatikan jangan menggunakan huruf kapital DHCP seperti ini lalu enter. Nah, maka di sini akan ada kriteria yaitu DORA, teman-teman. Yang artinya di sini memiliki fungsinya masing-masing ya, teman-teman. Nah, kita akan bahas ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Nah, jadi ini merupakan kepanjangan dari DORA sendiri dan memiliki fungsi dan artinya masing-masing. Untuk D, dia mendefinisikan discover, yang artinya dia membroadcast, atau di sini dalam bahasa kitanya adalah si laptop ini bertanya, server di mana ya? Setelah itu ada huruf O yang mendefinisikan offer, yaitu unicast, yang dimana ketika si laptop ini bertanya pada si DHCP server ataupun DHCP server ini adalah mikrotik, dia akan menjawab, si mikrotik ini akan menjawab, aku punya address nih, seperti address A, B, C, D. Kamu mau nggak? Setelah itu maka akan dilanjutkan dengan proses R yang mendefinisikan request, yang dimana dia ataupun si laptop ini akan bilang mau dong minta address lengkapnya, dan setelah itu si DHCP server ini akan menjawab lagi yaitu dengan huruf awalan A, C, K. Jadi dia unicast dan dia mempersilahkan yaitu oke, silahkan. Maka setelah itu si penyedia DHCP server ini mengirimkan sebuah IP address ke si laptop yang memang merequest sebagai DHCP klien. Nah, jadi seperti itu ya untuk proses dari cara kerja DHCP server sendiri dengan menggunakan prinsip DORA, teman-teman. Oke, jadi kita lanjut untuk membahas materi selanjutnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan melanjutkan kembali ya subbab materi dari Internet Gateway. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali praktik dari Internet Gateway, dan sekarang kita sudah berada pada tahapan yang ketiga ataupun tahapan yang terakhir ini yaitu NAT. Nah, nanti goalsnya adalah pada setiap klien ini dari mulai PPC 2 sampai PPC 6 ini dia akan bisa terhubung ke internet. Nah, kita tahu bahwasanya sebuah LAN ataupun jaringan lokal area network itu tidak bisa terhubung ke internet secara langsung. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwasanya dari lokal area network sendiri itu hanya memiliki IP private, ataupun lokal area network ini itu hanya
terdapat IP private. Jadi dia tidak bisa terhubung ke internet secara langsung. Maka dari itu kita bisa menggunakan NAT untuk bisa mentranslatekan dari IP private tersebut menjadi IP public. Nah, syarat untuk bisa terhubung ke internet sendiri itu kita harus menggunakan IP public, teman-teman. Nah, apa itu jadi NAT? NAT adalah kepanjangannya yaitu Network Address Translation. Jadi, di sini fungsi dari NAT sendiri adalah untuk mentranslatekan ataupun menerjemahkan dari IP private ke IP public agar bisa kita internetan, atau sebaliknya dari IP public ke IP private, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti biasa, di sini cakupannya dari MikroTik ke klien atau dari klien ke MikroTik, teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya sendiri itu bisa dari CLI dan juga bisa pakai GUI. Namun agar lebih cepat pembahasannya dan mudah dipahami, kita akan menggunakan GUI saja. Oke, di sini teman-teman tinggal masuk saja ke MikroTiknya ataupun Twinbox. Nah, kita tahu ya bahwasanya untuk MikroTik ini dia bisa terhubung ke internet, karena untuk MikroTik sendiri dia sudah mendapatkan IP public, teman-teman, dari DHCP server dari DHCP servernya ISP. Oke, kita bisa langsung saja ke IP, setelah itu ke firewall, dan pada firewall kita pilih yang namanya NAT. Setelah itu kita add. Nah, untuk chainnya di sini terdapat 2, atau di sini ada 4. DHCNet, input, output, dan juga SRCNet. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dari keempat chain ini pada subbab materi firewall yang akan kita bahas pada lain video. Oke, kita gunakan SRCNet, dan di sini untuk source address-nya kita akan kosongkan terlebih dahulu. Jadi dia diperuntukkan untuk tricks ya, teman-teman. Kita akan bahas triknya setelah ini. Nah, setelah itu kita pilih out interface, yang dimana untuk keluaran out interface yang terhubung ke internet sendiri itu kan menggunakan network 1. Nah, maka kita bisa untuk langsung saja menggunakan network 1. Dan setelah itu ke bagian action. Nah, pada action ini aksinya ingin apa? Apakah ingin di jump, accept, atau yang lainnya. Dan di sini kita pilih mask squared. Arti dari mask squared sendiri itu adalah, jadi kita membungkus seluruh IP address yang terdapat pada PPC 2, 3, 4, 5, dan juga 6 menjadi satu, dan setelah itu dikirim ke MikroTik, dan pada MikroTik akan diterjemahkan. Setelah IP tersebut sudah dibungkus dari ke 5 IP address pada IP klien ini sudah dibungkus, maka akan diterjemahkan dalam IP public, dan setelah itu bisa langsung untuk terkoneksi ke internet, teman-teman, seperti itu. Nah, kita bisa langsung apply, oke saja. Kita akan coba ke PPC 2. Kita coba akan ping 888, apakah bisa? Satu lagi. Oke, di sini masih timeout, kita akan coba. Oke, di sini dia request timeout, kita akan coba lagi. Oh, mungkin belum kita tambahkan IP DNS-nya. DNS 888. Oke, dia sudah ada. Setelah itu kita bisa ping ke 8888. Ini merupakan IP DNS dari Google. Setelah itu Ctrl C, dan di sini lihat outputnya, ataupun yang kita dapatkan outputnya adalah SCMP, yang artinya dia sudah bisa terkoneksi ke internet. Setelah itu pada PPC 3 kita akan coba ping 888, maka dia tidak bisa karena kita belum setting IP DNS-nya. DNS ping Google juga. Oke, dia bisa menggunakan DNS. Setelah itu kalau pada PPC 6 kita coba ping Google. Oke, dia juga bisa ping 888. Oke, maaf, lagi 8. Bisa juga ping 888. Nah, dia bisa juga. Oke, kita Ctrl C saja. Nah, setelah kita bisa untuk mengkoneksikan seluruh PC ini ke internet, nah maka di sini kita akan contoh
buat kasus teman-teman, yang dimana di sini triks ya teman-teman, lebih ke triks. Kita akan coba untuk dari keempat PVC ini dia tidak bisa terkoneksi ke internet, sementara untuk PVC 2 ini dia bisa terkoneksi ke internet. Nah, caranya bagaimana? Oke, caranya tinggal masuk ke Winbox, kita masuk dulu ke firewall, dan setelah itu ke NAT seperti biasa, dan pada NAT di sini kita akan konfigurasi atau oprek. Nah, setelah itu di sini teman-teman pada bagian src address tuliskan saja IP address yang didapatkan oleh PVC 2 ini berapa. Kita bisa lihat untuk IP dari PVC 2 sendiri adalah 10.254. Kita coba 192.168.10.254. Kita apply, oke, dan kita akan coba. Jadi dia diperuntukkan yang hanya bisa untuk terkoneksi ke internet PVC 2 teman-teman, karena tadi kita menyebutkan sumbernya. Jadi sumbernya PVC 2 ini, hanya PVC 2 ini yang bisa terkoneksi ke internet, sementara yang lainnya selain dari src address yang sudah kita peruntukkan itu tidak bisa. Kita ke PVC 3, kita akan coba masuk dan kita ping 88 apakah bisa. Maka di sini akan request timeout karena yang hanya diperuntukkan adalah pada PVC 2 atau IP PVC 2. Dan kita coba di sini ping 88 apakah bisa. Nah, maka di sini bisa teman-teman. Setelah itu Ctrl C. Nah, kita akan coba sebaliknya, PVC 2 ini tidak bisa ke koneksi ke internet, sementara PVC lainnya bisa. Caranya gampang sekali, tinggal ke Winbox lagi. Setelah itu pada bagian src address ini terdapat tanda kotak kosong, tinggal centang saja. Nah, bila mana terdapat tanda seru seperti ini, artinya dia pengecualian. Ya, artinya di sini PVC 2 tidak bisa terkoneksi ke internet, sementara yang lainnya bisa. Kita bisa apply, oke. Setelah itu ke sini ke PVC 3. Coba ping 888. Nah, maka di sini bisa, dan kita coba pada PVC 2 yang sudah kita kecualikan, maka di sini dia tidak bisa. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan dari NAT sendiri, dan juga di sini kita untuk mempraktekkan NAT tricksnya sendiri. Oke, kita akan coba untuk rapihkan saja ini topologinya, karena di sini sudah pada pembahasan yang terakhir. Nah, pada pembahasan terakhir ini kita akan coba untuk custom saja, edit. Di sini tipenya saya akan coba pilih yang P0. Oke. Dan pada MikroTik kita akan coba edit. Setelah itu flowchart. Oke, kita coba beige. Nah, dia akan seperti ini. Coba blok dari keseluruhan PC. Si teman-teman boleh tidak menurut seperti saya ataupun tidak sesuai dengan apa yang saya gambarkan seperti ini. Di sini saya hanya untuk mengatur-ngaturnya saja. Sebelumnya kan di sini mempunyai batas waktu untuk peminjaman IP, yaitu pada resist time. Kita bisa lihat IP DHCP server, Synclisis peminjamannya sudah kita bisa lihat. Nah, di sini dia statusnya dynamic ataupun dibaris secara otomatis. Nah, bagaimana kita akan bila mana teman-teman menaktifkan dari si PVC ini, PVC 2 ini, dan setelah itu mengaktifkan atau menonaktifkan, setelah itu aktifkan lagi, maka IP address dari PVC 2 ini dia akan berubah teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan statikan dari keseluruhan IP dynamic yang sudah kita dapatkan, karena agar pada pembahasan selanjutnya kita tidak pusing untuk mengatur ataupun mengetahui IP address pada setiap perangkat komputasi PC kita, klien kita. Oke, caranya kita bisa untuk Ctrl A untuk pilih semua, setelah itu make static. Nah, jadi dia sudah dalam keadaan statik ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk subbab materi pembahasan internet gateway ini. Nah, jadi tadi terdapat beberapa pembahasan ya, yang mana pembahasannya sangat kompleks sekali dari mulai awal sampai akhir. Sampai jumpa pada video
Bab selanjutnya saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.